Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku, mahasiswa dan mahasiswi yang mengambil mata kuliah Metodologi Studi Islam, Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sebelum perkuliahan kita mulai, mari sama-sama kita tabarukan baca Fatihah yang hadiahnya kita hadiahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada para kedua orang tua kita, para guru-guru kita, dan hajat kita bersama. Semoga Allah meridhai, memberikan kita kebaikan, memberikan kita keberkahan dan kemanfaatan. Al-hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik saudara. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang kajian studi Islam. Kemarin Anda semua sudah off ya, off artinya tidak melakukan perkuliahan karena cuti bersama dan libur, sehingga harapannya hari ini sudah fresh. Oke, hari ini kita masuk kepada tema tentang pendekatan normatif dalam studi Islam. Beberapa pertemuan yang lalu kita semua sudah membahas tentang apa itu pendekatan, kemudian apa itu studi Islam, dan Islam sebagai normatif atau wahyu Al-Quran, Islam sebagai kajian sasaran studi, dan lain sebagainya. Hari ini kita masuk kepada tema pendekatan itu sendiri. Nah, pendekatan itu sudah kita bahas ya. Dulu saya menyontohkan tentang pendekatan itu apa, HP atau buku kan gitu ya. Bagaimana memahami sebuah buku, bagaimana memahami semua ajaran, itu yang dulu pernah saya contohkan kepada saudara di tema-tema terdahulu. Nah, sebagai pengantar, saya kira, sebagai pengantar atau wacana kita, bahwa pembahasan mengenai agama itu kembali muncul ke permukaan, bahkan menjadi objek kajian yang paling diminati oleh berbagai ilmuwan di dunia. Jadi akhir-akhir ini kajian-kajian agama itu menjadi hal yang seksi gitu, menarik untuk dikaji oleh berbagai macam disiplin ilmu yang agama menjadi objek kajiannya. Kenapa demikian? Karena eksistensi agama yang dahulu diprediksi akan tergilas oleh kekuatan ideologi, kemajuan zaman, teknologi, dan lain sebagainya. Ternyata justru agama ini menarik perhatian dan semakin bersinar terang. Sehingga munculnya berbagai macam kajian disiplin ilmu yang menjadikan agama sebagai objek pengetahuan akhir-akhir ini sangat luar biasa. Karena tadi, hal yang awalnya itu dinafikan, diragukan eksistensinya, justru malah di tengah perkembangan zaman, di tengah gempuran ideologi, agama itu makin kokoh. Nah, dalam hal ini, saudara, agama itu dituntut mempunyai cara-cara paling efektif dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi manusia. Anda ingat, saudara, di pertemuan yang lalu kita membahas tema tentang agama, solusi terhadap agama dan problem kemanusiaan ya, tema itu. Artinya agama hadir itu diharapkan mampu menyelesaikan problem-problem kemanusiaan, problem-problem sosial masyarakat yang ada. Nah, berangkat dari ini yang tadi saya katakan, agama menjadi kajian mengenai agama muncul kembali karena tadi luar biasa. Oke, baik saudara. Nah, berikutnya adalah pendekatan. Ini definisi yang sudah pernah saya sampaikan, tapi kita ulangi lagi agar Anda lebih paham. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Jadi cara pandang
yang cara pandang ini digunakan untuk memahami agama, memahami ajaran, memahami inti-inti dalam agama. Cara pandang. Bisa nggak Pak dikatakan sebagai kacamata? Ya saya kira bisa. Dianggap sebagai kacamata maksudnya. Jadi melihat sesuatu itu dengan cara pandang yang dimiliki, nah itu pendekatan. Kalau pendekatan normatif ini gampangnya adalah cara pandang doktrinal, agar memahami agama dengan cara pandang normatif. Jadi memahami agama, mempelajari agama menggunakan paradigma atau cara pandang tertentu dalam bidang ilmu itu pendekatan. Karena nanti ada pendekatan normatif, pendekatan sosiologis, filosofis, antropologis, feminis, dan lain sebagainya. Nah, ini penting untuk dipahami saudara. Kenapa demikian? Karena setiap agama itu memiliki sikap keberagamaan yang berbeda-beda, di mana semua umat beragama itu akan mengklaim bahwa agama yang dianut dan diyakini adalah agama yang paling benar. Ya, pasti orang beragama Islam akan menganggap bahwa agamanya yang diyakini itu paling benar. Begitu juga orang yang beragama lain tentu akan menganggap bahwa ajaran agama yang paling benar. Nah, maka ini sebagai dasar pemahaman. Nah, pendekatan normatif bisa juga diartikan sebagai hal-hal yang mengikuti aturan atau norma-norma tertentu. Berjalan memahami sesuatu atau ajaran yang ada dalam agama berada dalam real norma-norma yang ada. Tentu norma-norma yang ada dalam agama itu sendiri. Begitu. Nah, saudara, sekarang secara rinci bisa saya sampaikan bahwa pendekatan normatif adalah pendekatan yang memiliki domain bersifat keimanan, tanpa melakukan kritik kesejarahan atas nalar lokal dan nalar zaman yang berkembang, serta tidak memperhatikan konteks kesejarahan Al-Quran. Kenapa? Karena berangkatnya dari domain keimanan, berangkatnya percaya, wis pokoknya aku percaya ngono wae. Tidak mau berpikir apa dibalik sesuatu yang melatar belakang yang ia yakini. Tidak berpikir tentang kesejarahan yang melatar belakangi sesuatu itu atau nalar lokal tradisi yang melatar belakangi sesuatu itu aja. Nah, kira-kira begitu. Jadi apa yang tertuang dalam teks nas Al-Quran itu yang dianggap benar, tanpa melihat kesejarahannya, kira-kira begitu ya. Karena domainnya keimanan. Ini yakin, percaya gitu saja. Nah, berikutnya adalah pendekatan normatif mengasumsikan bahwa seluruh ajaran Islam dalam Al-Quran, dalam hadis, tentu ijtihad, sebagai suatu kebenaran yang harus diterima dan tidak boleh diganggu-gugat. Karena cara pandangnya normatif. Pokoknya apa yang tertulis neng Quran, neng hadis, itu mesti benar. Aku percaya. Nah, ini adalah gambaran sederhana atau gambar rinci menurut saya yang bisa memahamkan saudara, menjelaskan kepada kita bagaimana pendekatan normatif itu sesungguhnya. Nah, saudara, berikutnya adalah begini. Pendekatan normatif itu lebih melihat studi Islam dari apa yang tertera dalam teks Al-Quran dan hadis. Tadi saya katakan, ketika Al-Quran mengatakan ini tidak boleh, ya udah tidak boleh, tanpa melihat bagaimana Quran itu mengatakan kok tidak boleh, bagaimana asbabun nuzulnya, bagaimana sebab-sebab turunnya ayat itu, bagaimana konteks sosial masyarakat saat itu, tidak dilihat itu. Sama ketika melihat sebuah hadis, tidak mau melihat asbabul wurud atau sebab-sebab di mana hadis itu muncul. Tidak mau melihat konteks hadis itu zamannya apa, saat apa. Nah, kan begitu. Jadi, ya bahasanya begini loh, melihat Al-Quran dan hadis secara tekstual, apa adanya.
Nah, sehingga dengan demikian, karena berangkat dari pemahaman dan pendekatan demikian, maka sesungguhnya sulit untuk mewujudkan objektivitas dalam memandang suatu agama atau ajaran. Ya, kenapa? Karena melihat sesuatu berdasarkan apa yang ia pahami. Membenarkan sesuatu berdasarkan apa yang ia pahami. Sehingga yang muncul adalah kebenaran subjektif. Nah, maka saya katakan sulit rasanya mewujudkan objektivitas dalam memandang suatu agama atau ajaran. Begitu. Wong kitabnya berbicara begini kok, maka kamu tidak boleh, itu kira-kira. Nah, dalam perjalanan saudara, pendekatan normatif ini akan melahirkan hasil riset atau hasil kajian-kajian yang justru bersifat apologis, serta menutup mata terhadap kemungkinan adanya kebenaran ajaran-ajaran di luar yang dianutnya. Karena sudah terplok ini. Ketika saya meyakini ini benar, Qurannya begini, hadisnya begini, kata ulama begini, ya wes aku benar, gitu kira-kira. Nah, ini sesungguhnya nanti saya jelaskan lah ya kelebihan kekurangannya. Di sisi lain ada baiknya, di sisi lain ada buruknya. Yang jelas ini akan melahirkan pendekatan hasil riset yang apologis gitu ya, yang apologetik gitu. Dan menutup mata, menutup kemungkinan adanya kebenaran-kebenaran lain dari sumber lain yang ia yakini. Oke, nah dalam kajiannya, saudara, praktek pendekatan normatif ini dapat digunakan. Ada dua teori. Ada dua teori yang dapat digunakan dengan pendekatan normatif teologis. Satu, ketika berbicara hal-hal yang terkait dengan kebenaran, yang kebenaran itu memerlukan pembuktian secara empirik dan eksperimental. Nah, ini biasanya berhubungan dengan ro'i atau nalar. Jadi ketika ingin memahami sesuatu itu berhubungan dengan perlu pembuktian secara empirik eksperimental, nah ini biasanya berkait dengan ro'i atau penalaran. Yang kedua, ketika berbicara hal-hal yang sulit dibuktikan secara empirik dan eksperimental, maka usaha yang dilakukan adalah dengan mendahulukan kepercayaan, keimanan, harus pokoknya percaya. Nah, ini dua teori yang biasanya digunakan dengan pendekatan normatif teologis, ro'i dan keimanan. Kalau memang mempelajari sesuatu yang butuh pembuktian, butuh eksperimen, ya menggunakan ra'i atau penalam. Hal yang berhubungan dengan akal. Ketika berbicara dengan hal yang tidak bisa dibuktikan dengan nalar, nggak bisa dibuktikan dengan eksperimental, dan nggak bisa diwujud nyatakan, maka ini berhubungan dengan kepercayaan atau keimanan. Oke, saudara, yang berikutnya adalah, nah ini penting. Ciri dan aplikasi pendekatan. Pendekatan normatif itu menggunakan cara pandang deduktif. Maksudnya apa, Pak? Begini. Jadi pola pikir, perjalanan pemahaman pendekatan normatif ini menggunakan cara berpikir deduktif. Modelnya begini. Cara berpikir yang berawal dari keyakinan yang mutlak adanya, bahwa kebenaran itu berasal dari Tuhan dan pasti benar, tidak perlu dipertanyakan lebih dahulu. Kemudian dari keyakinan ini diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi. Ini jadi deduktif. Kalau berpikir deduktif itu kan ya seperti itu. Berangkat dari satu keyakinan, kemudian diyakini, didukung-dukung dengan nas atau argumentasi dalil yang ia yakini. Misalkan begini, ketika seseorang meyakini bahwa suatu amalan atau tradisi itu tidak ada dalam Al-Quran, maka
bagi mereka, bagi yang meyakini itu, maka apapun itu tidak diperbolehkan. Lalu kaitan dengan deduktif ini seperti apa? Ketika Quran mengatakan bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah, itu diyakini, didukung macam-macam, maka hukum selain hukum Allah dianggap tidak benar, dianggap kafir gitu kira-kira, dianggap tidak benar adanya gitu. Tanpa berpikir jauh bahwa konteks pernyataan itu seperti apa, konteks ayat itu turunnya seperti apa, diperkuat dengan argumen-argumen yang lain. Nah, ini gejala-gejala ini saudara, akhir-akhir ini atau mungkin tidak akhir-akhir ini, sejak dari dulu itu akan muncul terus itu kelompok-kelompok seperti ini, orang-orang yang seperti ini. Oke, nah ada beberapa ciri pendekatan yang bisa kita identifikasi. Ciri dari pendekatan normatif seperti apa? Setidaknya ada 3, saudara. Yang pertama adalah loyalitas terhadap diri sendiri. Jadi pendekatan normatif itu melahirkan sikap loyal terhadap orang yang memahami, terhadap orang yang mengkaji. Sifat atau sikap loyal terhadap diri sendiri. Kenapa? Hal ini timbul apabila kebenaran agama, kebenaran keagamaan dimaknai dengan kebenaran sebagaimana dipahami oleh pribadi itu sendiri. Karena tadi saya di awal mengatakan bahwa kemungkinan menutup kebenaran akan ajaran agama atau sesuatu di luar dirinya, maka kebenaran keagamaan yang diyakini dalam pemahamannya itu akan menimbulkan sifat loyal. Saya pegangi, saya yakini, saya melakukan. Nah, kira-kira begitu. Ya. Ketika diminta apa, ayo demo, nah, kira-kira begitu. Ini membela agama, ayo kita bela gitu. Itu kan gejala ini ada gitu ya. Komitmen. Yang kedua adalah komitmen, menghasilkan individu yang berkomitmen tinggi terhadap kepercayaan, individu yang meyakini suatu kebenaran akan siap berjuang mempertahankannya. Ketika kebenaran tadi sudah dianggap paling benar menurut dirinya, berdasarkan pemahamannya tanpa melihat konteks latar belakang sejarah dari apa yang ia yakini itu, gitu, maka pokoknya maju, ini benar, ini jihad, ini membela Tuhan, ini membela Allah, kira-kira gitu. Tanpa melihat konteksnya. Nah, dan akan dibela mati-matian atas apa yang diyakini. Oke, yang ketiga adalah dedikasi. Pendekatan normatif ini akan melahirkan sifat atau perilaku atau dedikasi tinggi terhadap orang yang memahaminya. Menghasilkan dedikasi tinggi dari penganut agama sesuai dengan kebenaran yang diyakini. Nah, dedikasi ini biasanya diwujudkan saudara dalam bentuk ketaatan ritual keagamaan, antusias dalam menjalankan keyakinan dan menyebarkannya, serta kerelaan untuk berkorban demi pengembangan keyakinan dianut. Jadi gejala-gejala yang muncul belakangan ini, muncul sekelompok orang yang ciri-cirinya bisa jadi seperti itu, seperti ini yang kita bicarakan. Nah, kemungkinan nih ya, cara pandang mereka, cara memahami agama di kalangan mereka itu cenderung atau fokusnya lebih menggunakan atau mengutamakan pendekatan normatif. Apa yang ada di Quran dan hadis diikuti secara total. Ketika tidak ada, maka ditinggalkan, bahkan disalah-salahkan. Nah, ini muncul gejala itu. Ya, Anda bisa melihat sendirilah realitas sosial di masyarakat kita. Oke, nah ini sebuah refleksi saudara. Ini sebuah refleksi yang perlu sekali kita pikirkan terkait dengan pendekatan normatif ini, saudara. Jadi, pendekatan normatif itu aplikasinya tidak menemui kendala yang cukup berarti dan akan sangat bagus malah. Ketika pendekatan normatif ini digunakan
untuk melihat dimensi Islam yang bersifat qat'i. Qat'i apa artinya Pak Ali? Qat'i itu pasti. Karena begini, dalam Al-Quran sendiri nih ya, atau dalam agama kita, dalam teks Quran hadis, itu ada nas yang bersifat qat'i, ada dhonni. Qat'i itu berarti pasti tidak dapat diganggu gugat, tapi dhonni itu sifatnya belum pasti dan mungkin berubah sesuai kondisi. Itu kira-kira begitu. Dhonni artinya dugaan, kalau qat'i itu pasti. Contoh begini qat'i itu. Ajaran agama yang bersifat qat'i bahwa sholat itu wajib bagi umat Islam 5 kali dalam sehari. Bahwa zakat itu wajib, bahwa haji itu wajib, bahwa puasa itu wajib, bahwa surga neraka itu ada, bahwa Allah itu ada satu. Ini qat'i. Nah, aplikasi memahami ajaran agama dengan menggunakan pendekatan normatif dalam hal ini harus nggak akan menemui kendala kok. Justru malah akan menguatkan kita selaku pemeluk agama. Dimensi agama yang bersifat qat'i bukan dhonni. Tetapi saudara, lihat ini yang saya garis bawahi, persoalannya justru akan semakin runyam, semakin rumit ketika pendekatan ini dihadapkan pada realitas bahwa dalam Al-Quran dan hadis itu tidak tertulis secara eksplisit, namun kehadirannya diakui dan diamalkan oleh komunitas tertentu secara luas. Pendekatan normatif ini akan menimbulkan problem yang luar biasa, gejolak bahkan semakin rumit di lapangan ketika digunakan untuk memahami realitas atau ekspresi keberagamaan masyarakat tertentu yang sesuatu yang dilakukan itu tradisi dilakukan tidak tertulis secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis yang diyakini. Ini contoh yang real ya, contoh konkretnya begini. Ada ritual dalam masyarakat tertentu secara turun-temurun dan diyakini itu bagus. Diyakini itu sebagai nilai ibadah. Tapi sayangnya ya, kegiatan atau rutinitas tradisi yang dianggap baik ini tidak tertulis secara eksplisit dalam nas. Tidak ada nas tertulis tentang itu. Contoh apa? Tentang budaya atau tradisi keagamaan, tahlilan, dan kenduri itu loh. Ini kan di Quran tidak ada itu. Tidak ada perintah tahlil, perintah kenduri tidak ada. Apakah ini tidak boleh? Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Ketika kita berbicara tradisi, berbicara kegiatan keagamaan yang secara eksplisit tidak tertuang dalam nas. Kalau kita kacamatanya adalah menggunakan pendekatan normatif, nggak akan ketemu, akan salah semua. Gitu, tahlil nggak boleh, kenduri nggak boleh, selamatan nggak boleh, sawalan nggak boleh. Apa-apa tidak boleh, karena apa? Cara pandang orang yang demikian itu hanya menggunakan satu kacamata, yaitu cara pandang normatif, pendekatan normatif dalam memahami agama. Di awal itu saya katakan, apa yang tertuang dalam Quran hadis itu dianggap benar dan diyakini kuat, bahkan diperjuangkan. Ketika tidak ada, maka dilawan, bahkan disalah-salahkan. Ini refleksi buat kita, saudara. Jadi pendekatan normatif itu tidak akan menemui kendala ketika digunakan memahami ajaran agama yang bersifat atau berdimensi qat'i. Tapi muncul problem ketika itu digunakan memahami, melihat yang sesungguhnya tidak ada ajaran tertulis dalam Quran. Tapi begini, sesuatu yang tidak tertulis dalam Al-Quran, sejauh itu tidak ada larangan, dan itu dinilai baik, maka boleh. Prinsipnya kan gitu, ada istihsan itu ya, ada agama hakamah itu. Jadi ini refleksi buat kita bersama bahwa wilayah pendekatan normatif itu ada wilayahnya, tidak akan memenuhi kendala ketika itu digunakan untuk menilai hal yang qat'i. Oke, ini catatan penting dari saya, saudara. Satu, agama Islam dilihat secara normatif pasti benar dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur. Itu pasti. Nasnya jelas. Islam, saya katakan apa kemarin,
agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW tujuannya jelas, lisa'adatil bashar, untuk kebahagiaan manusia. Tentu bahagia itu pasti menjunjung nilai-nilai luhur dalam ajaran agama. Agama Islam dalam bidang sosial itu menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kesetiakawanan, tolong-menolong, rasa persamaan derajat. Dalam bidang ekonomi, agama tampil menawarkan keadilan, kebersamaan, kejujuran, dan saling menguntungkan. Ini prinsip umum, prinsip dasar, saudara. Prinsip ini ya terjemahan dari berbagai macam teks nas Al-Quran maupun hadis dan makalah-makalah ulama. Dalam bidang pengetahuan, agama tampil mendorong umatnya agar memiliki pengetahuan dan keahlian, serta menguasai teknologi yang setinggi-tingginya. Nah, bidang kesehatan, kehidupan, kebudayaan, politik, dan lainnya, agama tampil sangat ideal dan dibangun berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam ajaran agama. Jadi inilah yang kemarin atau yang tadi saya sampaikan, bahwa agama hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menyelesaikan atau memberesi problem kemanusiaan. Karena dimensi jelas, di bidang sosial menawarkan apa, bidang ekonomi agama punya tawaran apa, bidang pengetahuan agama menawarkan apa, bidang kesehatan agama menawarkan apa. Jadi ini wilayah agama juga gitu. Jangan dikira agama itu hanya sholat, puasa, zakat, haji. Tidak, karena agama itu luas dimensinya. Ya, kan kemarin ada wilayah normatif, ada wilayah historis. Catatan penting dari saya. Nah, ini kelebihan, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari pendekatan normatif adalah seseorang memiliki sikap teguh terhadap agama yang diyakini sebagai sesuatu yang benar, serta tidak memandang dan meremehkan agama lain. Melalui pendekatan normatif ini, seseorang akan memiliki sikap fanatik dan kecintaan yang dalam terhadap agama yang dianutnya. Jelas, kelebihannya gini, akan muncul sikap militan, ya, teguh. Karena apa? Dia mengamalkan ajaran agama, dia tahu dalilnya, dia tahu sumbernya dengan baik. Justru karena dia memahami idealnya, dia tidak meremehkan agama orang lain, tidak memandang remeh ajaran agama lain, tidak memandang remeh orang lain. Ini kelebihannya justru. Kalau orang betul-betul memahami ajaran agama secara normatif. Karena dia dalam pemahamannya, tidak hanya kulit luarnya, tidak hanya sepotong-sepotong, tidak hanya katanya-katanya, kira-kira begitu. Tetapi kekurangannya adalah begini, bersifat eksklusif, dogmatis, tidak mengakui kebenaran orang lain. Nah, kekurangan ini muncul ketika pemahamannya tidak sempurna, hanya kulit luarnya saja, hanya setengah-setengah misalkan, sehingga mudah terprovokasi, muncul sifat eksklusif, mengasingkan diri, hanya satu kelompoknya saja dianggap benar, dan kelompok lain dianggap salah. Ya, militansi sekali. Cara gampangane ngene, kaya-kaya swarga ki wae dhewe, kabeh sing ora padha karo dene dianggap ora duwe swarga. Ini bahaya. Jadi kekurangannya seperti itu. Dogmatis, apa-apa yang dipahami itu berdasarkan dalil. Allah berfirman, Nabi bersabda, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, gitu. Itu kekurangannya, Pak? Bukan, maksudnya begini, dogmatis itu ya berangkat dari apa yang diyakini menjadi sebuah ajaran. Yang ketiga, tidak mengakui kebenaran orang lain. Tidak mengakui kebenaran orang lain. Orang yang berbeda dengan dia dianggap salah. Ini kekurangannya. Kekurangan muncul karena pemahaman normativitas agama tidak maksimal. Kalau betul memahami itu malah bagus. Maka ada sebuah pernyataan begini. Orang yang ilmu dan wawasan keagamanya luas, itu akan muncul sifat toleran, akan muncul sifat bijaksana, sifat menghargai, dan lain sebagainya. Tadi kan lihat kan agama punya tawaran macam-macam itu. Dalam bidang sosial ekonomi,
politik dan sebagainya. Tapi justru ketika orang memahami agama setengah-setengah, memahami hanya satu dimensi saja, dia akan kaku, dogmatis, eksklusif, menganggap semua yang di luar dirinya tidak benar. Nah ini kan bahaya. Anda jangan sampai seperti ini ya. Oke, catatan akhir dari saya begini. Perkembangan zaman sekarang nggak bisa dielakkan lagi. Dan teknologi berkembang pesat, bahkan dunia dalam genggaman kita. HP ini kan dunia ini kan. Anda bisa melihat berbagai macam hal di dalam HP itu, baik bisa menjangkau ujung dunia manapun, kan maka dunia dalam genggaman. Nah, tentu munculnya perkembangan zaman ini akan disertai dengan munculnya berbagai persoalan baru dalam kehidupan manusia. Menjadi sebuah tuntutan untuk lebih memahami agama sesuai zamannya. Tidak boleh kaku ya, karena zaman dinamis. Jadi bagaimana agama supaya tadi solihun likuli zaman wa makanin, maka sebaiknya umat Islam atau umat secara umum kita tidak memahami Islam hanya melalui satu pendekatan normatif teologis saja. Kenapa demikian? Nanti akan sempit. Kalau bahasa Prof. Amin, saya ingat waktu kuliah itu, narrow-minded, akan sempit pandangan kita. Oleh karena itu, agar pemahaman tentang Islam menjadi lebih terintegrasi, universal, dan komprehensif, maka harus menggunakan cara pandang tidak hanya satu. Maka ada tawaran Prof. Amin itu ada pendekatan multidisipliner, interdisipliner. Ya, tidak monodisiplin. Nah, itu tawaran-tawaran yang dikembangkan oleh Prof. Amin Abdullah ya. Nah, saya kira ini menjadi pengalaman menarik bagi kita bersama. Besok kita akan melanjut ke pendekatan berikutnya. Oke, terima kasih saudara. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.